pasti mau ke Bali. Mau honeymoon. Honeymoon, nikah aja belum, udah honeymoon. Honeymoon harus nikah ya. Namanya aja bulan madu. Kalau sendiri Namanya traveling, holiday, healing. Healing tuh hilang ya. Mau ke Eropa aja dah, bosan Bali Bu. Apaan Bali? Kuta ubud gitu. Itu artinya kamu belum tahu banyak tentang Bali. Oh, iya. Tapi selain itu ada tempat-tempat yang lain loh Dan. Mana? Selain Bali maksud saya. Oh, iya. Jadi pertama Bali oke. Tapi oke. kalau kamu tadi ngomongnya Kuta Ubud itu Kuta namanya Ubud. kamu belum tahu Oh, Bali. iya. Itu satu. Tapi selain Bali ada tempat-tempat di Indonesia yang tidak kalah unik. Depok, Bekasi. Ya kan? Dari Bali langsung baliknya kok ke Depok Bekasi itu mah di Jakarta. Kita tanya teman ibu aja. Oh ada, teman ibu tuh banyak ya. Apa ada ya kan? Makanya podcastnya tetap berjalan karena temen ibu. Tadi tentang honeymoon. Tempat-tempat yang unik, yang tidak biasa Oh. di Indonesia Di ini. Indonesia, baiklah. Mau tahu kemana saja honeymoon yang menarik, yang unik, yang tidak biasa di Indonesia? Saksikan di podcast berikut ini. Jangan lupa, silakan like, subscribe, dan juga share dulu channel YouTube ini. Plus, silakan follow Instagram @diani_pranata. Nah ini temannya ibu. Bu Maya. Ibu Maya. Hai Bu Maya. Hai Halo, juga. Mai. Bu bosen nih Bu, masa saya mau honeymoon Bali, Ubud Kuta. Oh gitu ya. Nih makanya sama Ibu Maya nih saya bacain dulu ya. Oh. Kayaknya ada CV gitu. Oh. Bukan. Cuma gini, Bu Maya ini melayani private trip, bener ya Maya? Bener. Ke Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Lembata, Kepulauan K, Lembah Baliem, Hah? Lembah Honeymoon ke Lembah Baliem? Bisa dong kalau mau aja. Kepulauan Natuna, Pulau Nias. Wow, saya pengen honeymoon ke Nunukan ya Bu. Oh Nunukan, perbatasan ya. Sekarang Timur lagi hits ya, Indonesia Timur ya. Iya lagi hits. Terutama beberapa daerah seperti Sumba ya. Sumba masih hits banget, sama tentu Labuan Bajo. Labuan Bajo paling hits. Nah, makanya kenapa nih Maya memilih destinasi-destinasi ini? Alasannya itu karena lagi hits. Oh justru dulu awalnya saya suka karena saya suka alam. Terus saya suka ke tempat-tempat yang masih sepi. Nggak banyak turis, nggak banyak orang. Jadi foto, nggak cocok bocor-bocor. juga honeymoon ya, karena masih Iya dong. sepi. Kenapa honeymoon harus sepi-sepi Bu? Ya kalau nggak gimana rame-rame bukan jadi honeymoon nanti. Jadi sour moon ya, bukan honey. Awalnya ke situ, kemudian Awalnya mengeksplor. Pas saya lihat bagus banget. Cuman saya tahu orang pasti ada banyak merasa, aduh Indonesia Timur fasilitas kayak gimana, susah Exactly. enggak, aman enggak gitu. Justru akhirnya saya pengen awalnya teman ngajak teman-teman ya, pengen teman-teman juga ikut menikmati. Ini Indonesia Timur bagus banget loh, sayang banget, apalagi ya banyak bule yang justru udah kesana. Jadi begitu kita kesana, bule udah kesana. Saya waktu Jadi trekking sebenarnya di luar malu-maluin ya. Iya. Maksudnya orang Indonesianya sendiri Belum belum. begitu. Jadi semangat itulah yang membuat saya ayo loh pada ke Indonesia Timur. Alamnya cakep dan kalau soal fasilitas sama keamanan, kalau keamanan tergantung tempatnya beberapa ya. Aman lah harusnya. Fasilitas ya tergantung mindset tiap orang sih sebenarnya gitu. Tapi yang pasti kan kalau sama Bu Maya kan private trip. Jadi kan Iya. nanti bisa dipilihin. Betul. Dan kalau aman lah. Aman. Kita nggak ke daerah kali Papuanya misalnya nggak ke daerah yang ada KKB kok. Iya. Lembah Baliem itu aman banget. Mbak Bali itu trekking itu ya? Trekking, hiking ringan lah, itu bisa diatur karena bisa tembus juga dengan mobil 4WD beberapa rutenya. Gitu. Jadi mau diatur buat lebih ringan, mau yang lebih panjang itu bisa banget. Gitu. Saya tuh nggak bisa kalau terus kamar mandinya kotor gitu kamarnya, nggak pakai AC itu susah Bu. Iya. Kalau tempat kayak Labuan Bajo sama Raja Ampat, 5 tahun terakhir udah oke banget. Jadi udah ada lah yang Udah ada, berbintang apa betul, gitu. resort. Ada Terus berbintang. kalau kita island hopping kan speedboatnya juga bagus. Itu WC, toiletnya bagus gitu. 5 tahun terakhir ya. Tapi kalau waktu awal-awal saya datang memang masih banyak yang terbatas. Sekarang sih untuk 2 tempat itu udah oke banget. Labuan Bajo, Raja Ampat, Sumba juga udah lumayan. Tapi kalau yang tadi beberapa lagi yang saya sebut, Lembah Baliem ya memang pas hiking tentu toiletnya toilet masyarakat lokal ya gitu. Tapi kalau Labuan Bajo sama Raja Ampat udah jangan diragukan soal fasilitas, oke lah. Gitu. Yang kurang dari Bali cuma nightlife-nya aja.
Oh, jadi berarti kalau Japan netraknya kebalik. Iya, boleh. Oke, Bu Diani kalau ke timur pernah kemana aja Bu? Belum kayaknya. Pengen kemana? Ya ini tadi Raja Labuan Bajo. Ampat, Labuan Bajo. Bu, nanti kita juga minta foto-foto ya untuk ditampilkan di podcast ini. Maksudnya betapa indahnya. Iya, boleh. Lalu mengenai harga gimana dong? Iya. Maya. Nah, harga itu yang banyak orang-orang selalu tanyain ya. Terutama Raja Ampat. Raja Ampat mahal ya. Iya mahal tergantung ya. Pertama ya, oh ya baik lagi. Saya suka sering bingung kalau tanya, Mai ke Raja Ampat berapa sih? Itu karena saya harus tahu dulu berapa orang, berapa hari, Oh, oke. fasilitas yang dimauin apa. Karena Raja Ampat versi budget juga ada gitu. Mau Raja Ampat versi mewah juga ada. Jadi kalau saya bilang range ya, misalnya Raja Ampat yang normal itu 4 malam kan ya. Itu kalau yang mau murah banget, saya bisa bilang 6 juta aja bisa loh. Sudah PP? Oh, belum tiket pesawat. Ini kita ngomong di sananya turnya. 6 juta aja bisa. Tapi mau 60 juta juga bisa dengan jumlah hari yang sama gitu ya. Pertama ya jumlah orang, lalu kedua fasilitas yang dipilih. Jadi beda. Jadi kalau dibilang emang mau murah bisa kumpulin 10 orang, atur sendiri, kontak salah satu guide yang ada di sana misalnya ya, cari sendiri di internet bisa, itu paling murah. Kalau ikut open trip tentu lebih beda ya, lebih mahal karena open trip kan ada tour leader gitu. Jadi balik lagi soal budget sebenarnya variatif. Labuan Bajo juga sama. Tergantung jumlah orang, fasilitas yang dipilih, mau nginep di hotel bintang 3 atau mau di Ayana, pasti beda jauh. Mau LOB-nya, live on board-nya di kapal kayu sederhana yang lebarnya cuma 3 meter atau mau di pinisi yang lebarnya 7 meter. Beda. Oh iya lebarnya. Kalau panjang ya 20-an, 30-an meter ya. Itu. Beda banget harganya. Dan itu kalau sama Maya bisa di cater, maksudnya sesuai Bisa. dengan di custom made maunya gimana. Betul. Jadi maksudnya jangan nanya budgetnya, tergantung kita maunya seperti apa yang dipilih. Iya. Saya maunya adalah yang private buat honeymoon Bu. Iya. Ngapain kalau di Raja Ampat honeymoon? Di Raja Ampat honeymoon pertama bisa kita setting tuh dinner di pantai atau makan siang di pantai dengan payung-payung gitu loh ya. Kayak gitu. Itu bisa disetting seperti Terus itu. apa tempat destinasi lagi di Raja Ampat atau Labuan Bajo? Apa yang harus dikunjungi? Ya, kalau di Raja Ampat kalau yang mau lengkap agak sedikit adventure itu harus ke Wayak namanya ya. Wayak itu yang sering jadi foto-fotonya jadi ikon Raja Ampat. Kesananya jauh, yang banyak pulau-pulau. Tapi ada dua, ada Wayak, ada Pianemo. Mungkin orang awam melihat sama aja. Tapi kalau kita yang tahu, oh yang Wayak itu yang lebih jauh, 4 jam naik speedboat. Itu lebih pristine ya, lebih sepi. Kalau Pianemo apalagi datangnya Sabtu Minggu, sekarang udah banyak orang lokal datang, lebih rame. Jadi kalau mau honeymoon tapi lebih sedikit adventure karena naik bukitnya itu sekitar 15 menit kalau cepat, kalau lama bisa 20 menit, itu setengah panjat tebing batu-batu kars. Mungkin saya 3 tahun gitu kali. Ya, bisa jadi ya. Oh jadi ini bagi yang senang honeymoon sedikit adventurous Yes. ya, karena ada sedikit panjat-panjat tebingnya. Dan tempatnya sepi, itu di Wayak bisa. Yang kedua tentu wajibnya Pianemo. Kalau Labuan Bajo tentu yang wajib ya trekking, melihat komodo di habitatnya, dan ke Pulau Padar yang foto-fotonya sangat hits sekarang ya. Yang fotonya pulau-pulau 3 lekukan itu cantik banget. Yang di Gitu. boat tadi gimana? Ngapain sih itu? Kalau di boat karena perjalanannya aja sih, perjalanannya ya aja. gitu. Itu kalau milih island hopping yang day trip tiap hari ke hotel, jalan-jalan ke pulau. Tapi kalau milih LOB di Pinisi atau di kapal kayu, tidurnya ya di Pinisi. Itu buat saya sih buat honeymoon mungkin lebih kalau di Labuan Bajo terutama ya, itu lebih cocok sih. Kita bisa pilihin Tidurnya di tidur di kapal kapal Pinisi. karena dengan tidur di kapal itu kita pagi tanpa effort macam-macam bisa lihat sunrise kelilingnya pulau-pulau. Sore juga lihat sunset, kalong keluar. Kalau day trip kadang kalau pas apalagi ombak tinggi atau cuaca kurang bagus, mereka nggak bisa pulang terlalu sore. Jadi kalau honeymoon cocoknya sebenarnya naik Pinisi sih. Nanti namanya dia di kapal wati. Kapal terus. Ya kan? Makanan Bu Maya. Oh, makanan. Laptop nih, lidah nih. Oke. Sekali lagi saya bilang kalau Labuan Bajo sama Raja Ampat makanan no issue sekarang ya. Pokoknya saya hitung-hitung sekitar 5-3 tahun terakhir deh. Karena resort itu makanannya kelas bintang 5, kelas resort lah ya, bintang 4, bintang 5. Pinisi juga sama. Makanannya enak-enak. Mau makanan Indonesia, makanan bule, makanan Jepang tinggal request. Oh, tinggal request. Iya, jadi bisa kita merequest, apalagi misalnya ada yang vegan, ada yang nggak makan hal tertentu. Biasanya kita selalu tanyain tamu-tamu sebelum berangkat,
ada diet food makanannya pantangan. Oh ya, pantangannya apa? Jadi disesuaikan mau request apa, selama requestnya make sense ya pasti bisa dipenuhi gitu. Jadi sama sekali no issue sebenarnya kalau Ini soal untuk makan. Raja Ampat dan Labuan Labuan Bajo. Tapi kalau yang tempat-tempat Beberapa lain daerah lain agak susah. masih belum. Betul. Jadi kalau untuk makanan Raja Ampat dan Labuan Bajo udah masalah. nggak Aman. masalah. Seafood. Seafood, sambal terasi. Oh iya, gitu. Kan? Bisa makan Asam seafood puas manis. lagi. Oh. Iya. Nah, Raja Ampat ini layaknya berapa malam tadi? Oke, 4 malam. 4 malam. 4 malam. Labuan Bajo Labuan Bajo 3 malam oke. Oke. Gitu. Bu Maya, sorry, soal Labuan Bajo kemarin ada isu kenaikan harga masuk ke pulau dan Iya. sebagainya, ngaruh banget nggak sih? Nggak jadi. Oh, oke. Sempat naik ngaruh banget Uh-huh. karena kan sekarang ini per masuk itu per hari sekitar total udah naik sih ya, dibanding dulu cuma 50 ribuan, sekarang 150 sampai 200 ribu sekali datang ke satu hari satu orang. Itu naik sampai 3.750.000. Iya. Ya, itu kan gila banget ya. Iya. Nah, itu karena beragam protes dan akhirnya gimana? Ditunda katanya, ditunda sampai 1 Januari 2023. Tapi menurut rekanan saya sih kemungkinan 1 Januari 2023 juga belum tentu bisa dijalanin karena itu terlalu Tinggi. ada ya, terus ada unsur macam-macamnya lah, nggak tahu saya. Gitu. Ada sedikit unsur politik, unsur bisnis dan sebagainya gitu yang kita nggak tahu. Coba cerita pulau lainnya lagi, Mai. Yang Iya, tadi kan selain Labuan Oke. Bajo, Raja Ampat, masih ada Timor, ada pulau Ya, apa? Lembata. Lembata. Kebetulan dalam beberapa dari Mei kemarin saya kedua tempat Timor dan Lembata. Itu kalau Timor saya udah beberapa kali, kalau Lembata baru kemarin. Itu Lembata saya bisa bilang setiap pengkolan indah. Karena pulau dia itu bentuknya aja udah kayak ikan paus ya. Sebentar. Ya. Lembata itu di mana? Oh, Lembata di NTT, jadi sebelah timurnya Pulau Flores. Oh. Pulau Flores, Labuan Bajo itu kan di sisi barat Pulau Ya. Flores, Heeh. sisi paling timur Pulau Flores itu kotanya Larantuka. Abis itu ada beberapa pulau lagi, Pulau Solor, Pulau Adonara, lalu Pulau Lembata. Nah di situ letak dia. Jadi Flores bagian timur. Oh, bentuknya tuh beneran kayak Bentuknya kayak paus ikan yang ada paus. muncratnya. Oh, Gitu. Wow. Gitu. Dan karena bentuknya gitu ya, kita Saya jalan juga di baru tahu. pinggiran dimanapun dia sabana, terus sabana lihat laut. Oh. Pokoknya tiap pengkolan indah dan beberapa tempat memang indah banget. Dan tentu yang nggak boleh dilakukan dari Lembata karena dia punya tradisi menangkap ikan paus secara tradisional yang diizinkan sama WWF karena memang sudah diteliti, dibuktikan bahwa itu tradisi udah ratusan tahun dan mereka menangkapnya tradisional, tidak massal, menangkapnya dengan manual, tombak. Perahunya juga ada perahu motor ya, tapi perahu motor kecil. Terus mereka juga cerita, kami tuh kalau kalau nombak ikan paus posisi harus hadap-hadapan. Jadi buat mereka itu proud, gengsinya, maksudnya nggak nusuk dari belakang, dari samping tuh. Perahu hadap-hadapan, puter sampai pausnya di depan baru ditombak gitu. Dan kalau sekali nombak itu paus kan besar ya. Iya. Mereka bagi-bagi ikannya ke seluruh kampung. Jadi masyarakat kampung dapat semua dan mereka bikin ikan asin yang bisa menghidupi mereka misalnya sebulan bahkan 3 bulan. Jadi walaupun satu sisi kita miris ya, waduh ikan paus sering mati ditombaki istilahnya gitu ya. Tapi ya itu karena itu tradisional, jadi WWF pun mengizinkan satu-satunya kalau nggak saya salah ingat satu-satunya yang diizinkan sama WWF untuk berburu ikan paus yes, ini. gitu. Iya. Tapi tadi filosofinya juga bagus loh. Jangan dari belakang Iya. nusuknya. Manusia harus belajar, nggak Oh. boleh nusuk dari belakang. Iya, penting ya. Langsung dari depan. Iya. To the point Akses dari sana depan. gimana si Lembata ini? Lembata akses secara kalau pesawat dari Jakarta gampang karena kan pesawatnya connecting ya, Jakarta transit Kupang langsung Lembata sekitar 50 menit lagi, gampang secara akses, maksudnya nggak perlu naik kapal laut lah atau apa. Oh, jadi nggak perlu ke Iya. ini dulu ke mana Sumba gitu. Iya, enggak. Jadi dia transitnya di Jakarta, Pulau Kupang. Timur, iya. Lembata. Cuman untuk keliling di sananya jalanan masih banyak rusak, bumpy road ya, patah-patah pinggang tuh kalau naik mobilnya 4 WD. Belakangan Mei kemarin saya lihat teman saya datang bulan Maret, jalanan ke Lamalera masih rusak banget. Begitu saya Mei datang udah lumayan mulus, udah dikerasin ya. Jadi pembangunan juga terus berlangsung, beberapa tempat yang dulu jelek jalanannya sekarang udah lumayan bagus, tapi ya tetap aja ya ada beberapa yang masih jelek dan kadang udah dibagusin terus nggak entah gimana rusak lagi.
Iya. Jadi kalau akses keliling di sananya memang agak masih terbatas. Masih challenging Ya, lah ya, kalau- tapi pemandangannya bagus. Pemandangannya luar biasa banget. Nah, kalau satu lagi Pulau Timor, akses tentu gampang sekali ya. Jakarta Kupang 3 jam ya. Pesawat kurang lebih PP 3,5 atau 4 juta. Di sananya juga jalanan relatif mulus beberapa tempat, apalagi kalau yang jalan negara. Yang saya suka Timor itu beberapa rumah adatnya kita masuk itu benar-benar pakai upacara seserahan Siripinang. Jadi nggak bisa masuk sembarangan. Oh ya? Jadi ada upacaranya dulu. Yes, seserahan Siripinang, dan biasanya makanya saya menggandeng guide lokal di sana yang dia yang ngerti. Itu. Menarik ya? Menarik loh. Ini kan kebanyakan di bagian bawah nih, Ya. Bali, Flores dan sebagainya. Maluku dan sekitarnya. Oke, Maluku dan sekitarnya selain tentunya Ambon ya, Nah. itu ke utara ada Morotai, Ternate, Tidore. Ternate Tidore itu juga syarat dengan kisah sejarah Ya, ya. Ternate Tidore Ya. sering di buku sejarah sih di Betul. ini. Morotai juga karena itu base campnya, sempat Amerika dan Jepang perang besar di situ sampai Laut Merah. Jadi itu Maluku Utara. Ada lagi Maluku Tenggara yang terkenal dengan pasir terhalusnya di dunia, Kepulauan Kei. Oh iya, tadi disebut juga nih Pulau Ya, Kei. itu ada pasir pantai namanya Ngurblot. Itu pasir terhalus di dunia. Saya udah nyoba bener, halus banget kayak tepung. Terus ada juga Ngurtafur, pasir timbul sepanjang 2 kilo. Itu kalau kita dari pesawat aja kelihatan tuh pasir timbulnya. Pasir timbul itu apa sih? Kalau lagi surut itu pasir jadi nongol. Jadi kita bisa ya jalan di situ, tapi cuman satu garis gitu loh. Lucu ya, Ya. bisa gitu. Terus tiba-tiba pasang. Langsung kelap. Oke. Gitu. Banyak yang menarik ya untuk banyak destinasi banyak Indonesia banget ya. gitu loh. Itu yang membuat saya juga ayo dong teman-teman, ini Indonesia Timur cakep banget gitu ya, menarik banget. Dan satu hal juga yang saya senang, berbagi sama mereka. Jadi mereka itu saking jarang didatengin orang Jakarta, turis ya. Kalau orang datang tuh rata-rata rombongan pejabat atau orang-orang yang bisnis terus cuman extend 1-2 hari. Jadi mereka tuh seneng banget didatengin kita gitu loh. Mereka benar-benar sambutannya luar biasa. Apalagi saya bilang tadi yang NTT itu ya, rata-rata seluruh NTT, warganya ramah banget. Dan apalagi mereka masih benar-benar masih polos gitu ya. Gitu. Nah kalau ini family friendly, maksudnya kita Ya. kita bicara tadi honeymoon memang, tapi kan Diani juga selalu bilang nih Mai bahwa pernikahan itu salah satu yang menjaga keutuhan pernikahan itu kan harus honeymoon ke-1, ke-2, ke-3 ya. Nanti Bapak kalau dengerin ini kamu senangnya jalan-jalan aja. Tapi enggak, ini resep bener loh langgangnya rumah tangga. Ya. Nah gimana dengan family? Kalau family bawa anak gitu? Ya, kalau family bawa anak misalnya balita pun ya, atau apalagi kalau 9 tahun ya, balik lagi kalau Labuan Bajo Raja Ampat no isu Itu lah. no isu, Dan bisa oke. disesuaikan. Memang ada satu dua tempat yang agak susah, tapi kita kan nggak perlu memaksa misalnya ke sana, tapi selebihnya tetap bisa dinikmati. Kalau yang tadi saya bilang Timor, Kei, Lembata, memang agak-agak Masih challenging ya. untuk keluarga Betul. susah. Kecuali kalau anaknya kecil ya, kecuali kalau kecil, anaknya sudah 9 tahun sih harusnya bisa ya gitu. Kecuali ya saya nggak tahu, setiap keluarga punya minat dan kebiasaan yang beda-beda ya. Kalau terlalu misalnya picky terlalu clean freak, terus terlalu nggak bisa, di mobil gue jelek-jelek aja nggak bisa, ya memang nggak bisa. Oh, iya. Tapi kan beberapa keluarga juga ada yang senang adventurous, betul. iya. Cocok. Terus sudah gitu yang saya mau tanya lagi, katanya harus bisa diving. Nah kalau kayak saya nggak bisa diving gimana? Berenang, Bu? Berenang bisa, tapi diving aku nggak bisa. Jadi itu yang membuat males ke Labuan Bajo dan Raja Ampat gitu. Ya, itu pengertian yang makanya yang mesti diluruskan juga. Saya juga selalu pengen kasih tahu teman-teman, nggak apa-apa nggak bisa diving, even nggak bisa berenang juga nggak apa-apa. Tetap worth it ke Untuk Raja Ampat dan datang. Labuan Bajo. Karena satu, pemandangan di atas lautnya bagus-bagus juga. Bukan cuma pantai tapi naik ke bukit untuk melihat pemandangan. Kedua, kalau nggak bisa berenang tapi pede di air, tinggal pakai life vest, udah kayak ikan tuh di laut. Saya banyak punya beberapa teman dan tamu yang penting pakai life vest, dia langsung snorkeling dengan gembiranya dan udah nggak inget lagi itu laut dalam. Jadi, Udah nggak inget lagi nggak bisa berenang. jadi ya salah besar kalau misalnya sayang ya ke Raja Ampat, ke Labuan Bajo nggak bisa diving. Kalau Anda diver bisa diving, tentunya lebih bagus ke sana diving dan Iya. juga island hopping yang biasa. Iya, tapi kan seandainya tidak kalau bisa, nggak bisa berenang, jangan membuat itu jadi halangan untuk Labuan. tidak datang. Betul. Yang masih penasaran, Bu, kemana, Bu? Yang masih penasaran,
Saya pengen banget ke Tanimbar yang belum lama Pak Jokowi datang. Tanimbar itu masuk Maluku Tenggara, di bawah lagi dari Kepulauan K. Itu saya belum. Satu lagi yang saya kepengen juga, saya kan udah Sabang, Merauke, Sangirnya saya belum. Rote udah. Sangir yang sampai Taulot ujung utara itu saya belum. Itu kepengen banget. keren banget ya Maya ya. Maksudnya bener-bener saya kalau dengerin dia cerita juga Aduh, kita mah GIPI pikniknya ke situ-situ aja. jangan gitu dong. Terpolis. Jangan buka rahasia. Bu Maya, yang kepengen ikutan piknik sama Bu Maya harus kontak kemarin boleh dong? Kontaknya kemana? Oke. Ya, mau ikutan open trip atau arrange private trip dengan saya, bisa lihat dan kontak saya di Instagram mytrip_magazine, atau bisa juga ke website www.mytrip.co.id, atau kalau Instagram pribadi saya juga bisa mayawati_the_dreamer. Saya pemimpi soalnya. Keren sekali. Iya, makasih Mai. Ya, makasih. Aduh, keren ya Bu. Mari kita piknik-piknik. Iya, mari kita harus Kita sama mulai Maya. Grand Indonesia tetap. Jangan cuma piknik ke situ-situ saja, sahabat-sahabat Diani. Semoga cerita hari ini menginspirasi Anda untuk piknik kemana-mana. Foto-fotonya juga bisa membuat Anda bermimpi untuk jalan-jalan berkeliling Indonesia. Sebelumnya, silakan like, subscribe, dan juga share dulu YouTube channel ini. Dan silakan follow Instagram @dianipranata, dapatkan informasi terbaru tentang podcast Dunia Diani. Dan sekali lagi jangan lupa untuk jatuh cinta lagi dan lagi dengan pasangan yang sama. Salah satu kiatnya, salah satu tipsnya adalah traveling. Yeay. Sekali lagi terima kasih sahabat Diani. Salam keluarga langgeng dan sejahtera. Bye.